Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Arthur Krisdiantoro, Arum Oktavia, dan Aziz Nur Arki Pratama akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang penerapan fungsi non-linear, yang dimana ada beberapa pembahasan. Yang pertama, fungsi permintaan dan penawaran dalam bentuk fungsi kuadrat. 2. Jumlah dan harga barang pada fungsi permintaan dan penawaran dalam bentuk fungsi kuadrat. 3. Menggambarkan fungsi permintaan dan penawaran dalam bentuk fungsi kuadrat. 4. Keseimbangan pasar dalam bentuk fungsi kuadrat. 5. Jumlah dan harga keseimbangan dalam bentuk fungsi kuadrat. Fungsi permintaan dan penawaran. Bentuk umum dari fungsi permintaan kuadrat adalah P sama dengan C plus BQ min AQ kuadrat, atau Q sama dengan C plus BP min AP kuadrat. P sama dengan harga pokok, Q sama dengan jumlah produk yang diminta, ABC adalah konstanta, A kurang dari 0 atau A bernilai negatif. Permintaan rasional bisa berbentuk P sama dengan C atau Q, atau P titik Q sama dengan C. Ada juga yang berbentuk Q min H, P min K sama dengan C, di mana H sumbu asimtot vertikal, K sama dengan sumbu asimtot horizontal, dan C bernilai positif. Bentuk umum dari fungsi penawaran kuadrat adalah P sama dengan C plus BQ min AQ kuadrat, atau Q sama dengan C plus BP min AP kuadrat. P sama dengan harga pokok, Q sama dengan jumlah produk yang diminta. ABC adalah konstanta A lebih dari 0 atau bernilai positif. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang contoh soal dari fungsi permintaan dan penawaran dalam bentuk fungsi kuadrat. Yang pertama adalah contoh soal tentang fungsi permintaan. Misalnya, fungsi permintaan P sama dengan 16 min Q kuadrat. Bagaimana kurva dari fungsi permintaan tersebut? Jika Q-nya kita buat 0, maka P sama dengan 16 min 0 kuadrat. 0 kuadrat kan sama dengan 0, jadi P sama dengan 16. Sehingga titik potong atau tipotnya dari sumbu P ini adalah 0,16. Jika P-nya yang kita ganti 0, maka 0 sama dengan 16 min Q kuadrat, atau Q sama dengan 16 min Q kuadrat sama dengan 0. Bisa juga menjadi 4 plus Q dikali 4 min Q sama dengan 0. Bisa diperoleh bahwa Q1 sama dengan min 4 dan Q2 sama dengan 4. Jadi titik potong dengan sumbu Q adalah 0,4 dan 0,-4. Setelah kita tahu titik potong dari masing-masing sumbu, kita misalkan lagi Q-nya jadi 3, maka P sama dengan 16 min Q kuadrat menjadi 16 min 3 kuadrat. 16 min 3 kuadrat itu sama dengan 9, 16 dikurangi 9 sama dengan 7. Sehingga titik koordinatnya 3,7. Setelah kita tahu titik koordinatnya, maka kita harus menentukan koordinat dari titik puncak parabola. Rumusnya adalah min B per 2A, min D per 4A,
di mana D ini adalah determinan. Rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Karena P sama dengan 16 min Q itu tidak ada konstanta B, maka B-nya kita tulis 0. Jadi min 0 per 2 dikali min 1, determinannya B-nya kan 0. Jadi 0 kuadrat min 4 dikali A-nya min 1 dan C-nya adalah 16 per 4A. 4 dikali min 1 sama dengan min 0 per 2 dikali min 1 sama dengan min 2. Min 0 dibagi min 2 sama dengan 0. Karena rumusnya min determinan, maka yang awalnya 64 jadi min 64 per 4 dikali min 1 sama dengan min 4. Min 64 per min 4 sama dengan 16. Jadi koordinat titik puncaknya adalah 0,16. Contoh soal yang kedua adalah tentang fungsi penawaran. Misalnya P sama dengan 2Q kuadrat plus 4Q plus 6. Gambarkan fungsi penawaran tersebut. Jadi bentuk umum dari fungsi penawaran itu P sama dengan AQ kuadrat plus BQ plus C. Jadi pada fungsi penawaran P sama dengan 2Q kuadrat plus 4Q plus 6, A-nya sama dengan 2, B-nya 4, dan C-nya 6. Jika dimisalkan bahwa Q-nya sama dengan 0, maka P sama dengan 2 dikali 0 kuadrat plus 4 dikali 0 plus 6. 2 dikali 0 sama dengan 0 plus 4 kali 0 sama dengan 0 plus 6 sama dengan 6. Jadi P-nya adalah 6. Sehingga titik potong atau tipotnya dengan sumbu P adalah 0,6. Jika kita misalkan lagi Q sama dengan 1, maka P sama dengan 2 dikali 1 kuadrat plus 4 dikali 1 plus 6. 2 dikali 1 kuadrat sama dengan 2 plus 4 dikali 1 sama dengan 4 plus 6 sama dengan 12. Sehingga titik koordinatnya adalah 1,12. Jika Q sama dengan 2, maka P sama dengan 2 kali 2 kuadrat plus 4 dikali 2 plus 6. 2 dikali 2 kuadrat sama dengan 8, ditambah 4 dikali 2 sama dengan 8, ditambah 6. Jadi 16 ditambah 6 sama dengan 22. Jadi P-nya sama dengan 22, sehingga titik koordinatnya adalah 2,22. Setelah kita tahu titik potong dan titik koordinatnya, kita harus mencari koordinat titik puncak. Rumusnya adalah min B per 2A, min D per 4A. Rumusnya sama dengan fungsi permintaan sebelumnya tadi. Dari persamaan fungsi penawaran kuadrat ini, tadi sudah dijelaskan bahwa A-nya sama dengan 2, B-nya 4, dan C-nya adalah 6. Jadi min B adalah sama dengan B-nya 4, jadi min 4 per 2 dikali A-nya 2. 2 dikali 2, 4. Min 4 per 4, D-nya adalah
4 kuadrat min 4 AC. 4 min 4 dikali A-nya 2 dikali C-nya 6 per 4 dikali A 8. Jadi min 4 per 4, 32 per 8. Min 4 dibagi 4 sama dengan min 1 dan 32 dibagi 8 sama dengan 4. Jadi titik puncaknya adalah min 1,4. Untuk grafik atau diagramnya bisa dilihat di sebelah kanan bahwa titik puncaknya itu berada pada koordinat min 1,4. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yang terakhir, yaitu keseimbangan pasar. Sebagaimana telah disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa jumlah dan harga keseimbangan pasar dapat diperoleh secara geometri dengan menggambarkan kurva permintaan dan kurva penawaran secara bersama-sama dalam satu diagram. Di samping itu, juga keseimbangan pasar dapat diperoleh secara aljabar dengan memecahkan fungsi permintaan dan fungsi penawaran melalui metode eliminasi atau metode substitusi. Ada 8 kombinasi kurva keseimbangan pasar, di mana kurva permintaan berbentuk linear, parabola, dan hiperbola, sedangkan kurva penawaran berbentuk linear dan parabola. Kombinasi perpotongan fungsi permintaan dan penawaran ini atau nilai keseimbangan pasar memiliki 8 gambar keseimbangan pasar. Yang pertama, gambar A dan B menunjukkan bahwa fungsi permintaan adalah fungsi linear dan fungsi penawaran adalah fungsi kuadrat. Gambar C dan D menunjukkan bahwa fungsi permintaan dan fungsi kuadrat dan fungsi penawaran adalah fungsi linear. Gambar E dan F menunjukkan bahwa fungsi permintaan dan fungsi penawaran keduanya adalah fungsi kuadrat. Gambar G dan H menunjukkan bahwa fungsi permintaan adalah fungsi pecahan atau hiperbola dan fungsi penawaran adalah fungsi linear. Selanjutnya contoh soal. Carilah secara aljabar dan geometri harga dan jumlah keseimbangan dari fungsi permintaan PX sama dengan 30 dan penawaran X sama dengan 3P min 9. Gambarkanlah fungsi penawaran tersebut. Substitusi X sama dengan 3P min 9 ke PX sama dengan 30 P. 3P min 9 sama dengan 30. 3P kuadrat sama dengan min 9P min 30 sama dengan 0, atau bisa juga menggunakan P kuadrat min 3P min 10 sama dengan 0. P min 5, P plus 2 sama dengan 0. Jadi P sama dengan 5 dan P sama dengan min 2 atau tidak terpenuhi. Substitusikan P sama dengan min 5 ke PX sama dengan 30. X sama dengan 30 per sama dengan 6. Jadi jumlah dan harga keseimbangan pasar adalah 6,5. Dapat dilihat gambarnya di bawah itu. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.